Tunku Mahkota Johor memberikan jawaban atau merespon terkait isu padang rumput lembu yang lemahkan Johor Darul Takzim ya. Detailnya seperti apa? Seperti biasa ikuti video ini sampai akhir. Selamat datang di JS Update. Ya, halo semuanya. Semoga orang-orang sehat semua. Jangan lupa subscribe dulu channel JJS ataupun jalan-jalan sepak bola agar boleh 100.000 subscriber. Aku tak tahu itu kapan bakal berlaku ya. Kita akan update soal respon dari Tunku Mahkota Johor ya. Kaitannya yang kemarin ini juga cukup ramai di media sukan bola sepak Malaysia terkait isu Padang ya. Kita tahu ini makin perbincangan atau perbualannya makin tebal itu sebab Perak melawan JDT itu dipospon ataupun ditunda, yang mana kita tahu jadwalnya sudah keluar, nanti akan berlaku di 10 November. Dan itu pun gara-gara sebab jadwal JDT dan Perak ini tertunda, ini membuat nanti perlawanan Piala FA ataupun ya Piala FA kalau tak silap itu harus diundur 1 minggu atau 2 minggu ya. Jadi untuk match day home and away-nya itu mundur lagi dari yang sudah sebelumnya dijadwalkan. Sebab penundaan kemarin ya. Jadi memang efeknya cukup besar gitu. Nah, di sini aku referensinya dari Makan Bola Lagi. Pemilik klub bola sepak Johor Darul Takzim, UAM Tunku Ismail, pemangku Sultan Johor, menjawab tuduhan bahwa padang rumput lembu melemahkan JDT. Skuad kendalian Hector Bidoglio masih belum tewas dalam mana-mana perlawanan pada musim 2024-25 selepas membenam cabaran klub China Shanghai Shenhua. Aksi antara Perak dan JDT bagaimanapun terpaksa ditunda buat kali kedua selepas Padang di Stadium Ipoh tidak berada dalam keadaan baik dan berlecak akibat hujan. Baginda dalam satu kenyataan menzahirkan kekecewaan atas kedegilan klub di Malaysia untuk menukar rumput di stadium utama negeri masing-masing. Kementerian Belia dan Sukan Malaysia KBS baru-baru ini mengumumkan bahwa telah menyalurkan grant keseluruhan bernilai 4,6 juta ringgit kepada 10 negeri bagi pelaksana proyek menaik taraf padang bola sepak dan sistem saliran di stadium. 8 negeri itu Negeri Sembilan, Kelantan, Pahang, Terengganu, Selangor, Perak, wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Melaka menerima grant penuh 500.000 ringgit Malaysia bagi proses penambahbaikan saliran dan penukaran rumput di stadium. Walau bagaimanapun dua negeri yaitu Perlis dan Kedah hanya menerima 300.000 ringgit Malaysia karena untuk menaik taraf sistem saliran ya. Jadi tidak semuanya itu mendapatkan paket komplit ya. UAM Tunku Ismail mencadangkan agar stadium negeri di Malaysia sekurang-kurangnya menggunakan rumput jenis Bermuda seperti Terengganu. Ini minimal ya. Kalau nak tukar Zeon Zosia, tukar kepada Bermuda macam Terengganu FC. Dua-dua jenis rumput berasaskan pasir. Apabila hujan tak berlumpur, masalah rumput lembu adalah berasaskan tanah. Dan apabila hujan air bertakung atau berlumpur, jelas Baginda. Baginda juga menafikan bahwa teori pasukan lawan menggunakan rumput lembu adalah semata-mata untuk melemahkan JDT. Ada juga saya dengar teori yang mengatakan Kongres memberi kelemahan kepada JDT. Tuan-tuan, JDT belum kalah aksi tempat lawan dalam liga sejak Maret 2018. 6 tahun belum kalah atas rumput lembu, jadi tolonglah berpikir secara profesional dan meningkatkan infra bola sepak negara. Tambah DYM Tunku Ismail. Di Malaysia hanya 3 buah stadium menggunakan rumput terbaik, yaitu Stadium Sultan Ibrahim, Stadium Nasional Bukit Jalil, dan Terengganu, yaitu menggunakan Bermuda. Selain itu, Stadium Larkin kini menggunakan rumput jenis hybrid ya. Ini yang sedang dicoba oleh JDT ya. Jadi JDT ini walaupun padangnya di SSI sudah oke, tapi terus berinovasi dan mencoba yang di Larkin ini menggunakan hybrid. Dan karena memang di Larkin secara
pencahayaan juga nampaknya lebih mendukung. Ini hybrid kan kalau tak silap nih model yang hampir serupa dengan apa yang berlaku di Jakarta International Stadium. Cuman di Jakarta International Stadium sebelum ini, karena kan yang hybrid sudah dibongkar nih, sudah diganti yang baru dan kondisinya makin jelek menurut aku. Dulu itu nggak maksimal yang hybrid di JIS karena JIS kan ketutup tribun gitu. Jadi secara pencahayaan tidak semuanya masuk. Jadi yang masuk kena cahaya pertumbuhannya oke. Yang tak kena cahaya pertumbuhannya kurang oke. Sebenarnya ada alat yang macam punya Borussia Dortmund yang cahaya buatan itu, cuman itu tidak menyeluruh. Jadinya masih ada space yang memang pertumbuhannya tidak merata dan tidak maksimal. Jadi belum perfect lah pada saat itu. Nah, nampaknya kalau tak silap ini yang ada di stadionnya Larkin ini akan menerapkan kurang lebih macam itu, dan secara kondisi stadium jelas memungkinkan karena kita tahu stadium Larkin pencahayaannya langsung ya, jadi tak ada tribun-tribun yang menutupi, jadi boleh semua padang semua wilayahnya tuh kena cahaya dan pertumbuhannya pasti akan merata. Nanti coba aku cari-cari kondisi stadium Larkin terbaru ya atau terkini macam mana gitu. Nah, dan yang menarik di sini TMJ juga memberikan respon bahwa kalau memang kenapa TMJ ini cukup vokal untuk meminta klub-klub ini apa ya mengganti padangnya ya karena memang ini untuk kebaikan liga gitu. Bukan karena takut JDT bermain di padang macam itu ya. Karena TMJ memberikan respon ataupun jawaban yang tak boleh kita sangkal karena itu base data, yaitu dari 6 tahunan semenjak tahun 2018, jadi belum pernah kalah di laga away. Jadi itu menunjukkan itu juga sebenarnya tak melemahkan JDT juga main di Kongres. Jadi hanya semata-mata memang ya ini untuk kebaikan bersama gitu. Kalau aku nangkepnya macam itu gitu. Nah mungkin itu, nah menurut Kareng seperti apa? Dan aku juga lihat ya, tadi masih ada nama Trengganu ya. Jadi Trengganu juga akan mengupgrade ya nampaknya ya. Padangnya berarti akan lebih bagus lagi harusnya gitu. Padahal kan kita tahu Trengganu sebenarnya secara tampilannya tadi juga sudah disampaikan oleh TMJ ya, memberikan respon ya minimal tuh seperti yang dimiliki oleh Trengganu ya. Aku juga kalau tengok perlawanan Trengganu ketika bermain di home ya, rumputnya memang oke gitu. Jadi ya hampir seimbang dengan stadiumnya JDT gitu. Jadi tapi kalau misalnya ini dapat bantuan pasti akan lebih baik lagi harusnya seperti itu. Nah, kita tunggu saja nanti upgrade-nya ini karena momentumnya menurut aku pas ya dalam arti untuk perbaikan selepas kejadian penundaan, kemudian dari KPS mengumumkan soal bantuan itu, walaupun aku tak tahu ini mungkin udah berjalan sebelumnya ya, tinggal eksekusinya aja ya, dan TMJ juga memberikan banyak respon terkait hal ini ya. Semoga dapat berjalan lancar semuanya. Itu aja, kalau ada kesilapan ataupun yang menyinggung saya mohon maaf. Dah.